Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Handoyo dengan NIM 2319229. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan laporan hasil kuliah kerja lapangan daring dari kelompok 14. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama terkait dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada yang pertama dasar pemikiran. Nah, adapun hal-hal yang mencakup dengan dasar pemikiran KKL daring itu meliputi yang pertama ada pola manajemen sekolah di masa pandemi COVID-19. Nah, adapun pola manajemen itu dalam jurusan pendidikan madrasah ibtidaiyah itu yang pertama mencakup dalam kurikulum PGMI FTIK Pekalongan terkait dengan KKL itu hanya 0 SKS. Namun demikian, KKL itu diwajibkan untuk seluruh mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi utama lulusan jurusan pendidikan madrasah ibtidaiyah. Menjadi tolak ukur setiap mahasiswa yang mengikuti KKL. Kemudian yang ketiga, dalam rangka meningkatkan kompetensi kelulusan jurusan PGMI itu menjadi output bagi jurusan PGMI tersendiri. Nah, adapun bagi mahasiswa jurusan PGMI itu mengikuti laporan KKL daring itu pada sekolah yang pertama Jogja Green School Sleman Yogyakarta, dan yang kedua yaitu SDI Ikhlas Cilandak Jakarta Selatan. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu terkait dengan eksistensi kegiatan KKL daring bagi mahasiswa jurusan PGMI YIN Pekalongan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kegiatan KKL ini tentang ketarbiyahan atau tentang kependidikan bagi mahasiswa jurusan pendidikan madrasah dan ibtidaiyah. Nah, adapun dasar pemikirannya yaitu dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan jurusan PGMI yang menjadi output profesional dan marketable, maka jurusan PGMI ini memilih beberapa tempat yang bisa digunakan atau menjadi narasumber KKL daring bagi mahasiswa jurusan PGMI. Antara lain yang tadi saya sebutkan yaitu Jogja Green School dan SDI Ikhlas Al-Azhar Jakarta Selatan. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu terkait dengan standar dan kompetensi dasar kegiatan KKL daring. Standar kompetensi ini meliputi tentang pengelola pendidikan dan pembelajaran di MISD serta menghasilkan laporan hasil KKL yang memenuhi persyaratan. Kemudian yang selanjutnya bab 2 terkait dengan pokok-pokok pemikiran manajemen pendidikan. Adapun pengertian manajemen kependidikan yaitu manajemen umumnya diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Nah, yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah perencanaan sebuah prinsip serta konsep dan teori-teori manajemen dalam melaksanakan aktivitas pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya untuk tujuan manajemen pendidikan. Adapun tujuan manajemen pendidikan di sini itu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan cakap serta kreatif. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan macam-macam manajemen kependidikan. Nah, macam-macam manajemen kependidikan ini merujuk kepada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Kementerian Pendidikan Nasional dalam buku panduan manajemen sekolah. Yang pertama yaitu ada visi dan misi. Visi dikatakan efektif jika memiliki karakteristik yang baik. Dan secara lengkapnya penyusunan visi yang baik itu yang pertama melingkupi menggambar kepercayaan dan kebutuhan dan harapan stakeholder sekolah tersebut. Nah, untuk misinya itu salah satunya juga memberikan arahan dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen tenaga kependidikan. Manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur,
peningkatan pembinaan serta penata laksana. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang dapat atau yang terlingkup dalam instansi atau suatu lembaga pendidikan. Yang pertama ada tenaga pendidik. Kemudian yang selanjutnya ada pengajar, pembimbing, serta supervisor pendidik. Nah, poin selanjutnya itu ada tenaga administrator pendidikan. Selanjutnya ada manajemen kesiswaan MI atau SD. Baik, poin selanjutnya yaitu bab 3 terkait dengan implementasi pokok-pokok pemikiran pendidikan di madrasah atau di sekolah. Yang pertama yaitu visi dan misi MISD. Yang kita bahas yaitu Jogja Green School. Adapun visi dari Jogja Green School itu meliputi mendidik pribadi berkarakter, cinta keluarga, serta sarana dan lingkungan. Adapun misinya yaitu memfasilitasi sekolah dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian terkait dengan tadi terkait dengan yang misi yaitu memfasilitasi model pembelajaran inklusif. Kemudian yang kedua, memfasilitasi model pembelajaran yang menekankan pengembangan nilai-nilai universal pola pendidikan. Adapun untuk yang SD Islam Al-Ikhlas yaitu yang pertama terkait dengan visinya, menjadi sekolah Islam yang berkah, mampu menghasilkan generasi unggulan, berakhlak karimah, berjiwa kepemimpinan, cerdas, serta mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, adapun misi dari SD Islam Al-Ikhlas yaitu mengembangkan SDM yang mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengakomodasikan secara luas dan inovatif. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai dalam membina dan membentuk karakter kepemimpinan siswa. Selanjutnya yaitu ada manajemen pengelolaan kurikulum dan pembelajaran MISD di Jogja Green School. PKBM Jogja Green School adalah sekolah alam yang mengutamakan pendidikan yang berbasis alam, di mana anak-anak bisa mengeksplorasikan keinginannya untuk belajar dengan peraga yang sesungguhnya. Jogja Green School ini menggabungkan pendidikan terapan antara yang ada di PKBM School sebagai acuannya. Kemudian elemen-elemen dalam pendidikan inklusif adalah hubungan kerjasama atau kemitraan antara keluarga, sekolah, dan orang tua. Adapun kurikulum Jogja Green School menggunakan kurikulum 2013 yang memuat 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau rasa dan sikap, dan yang ketiga psikomotorik atau keterampilan atau kecakapan hidup. Nah, selanjutnya di SD Islam Al-Ikhlas itu 7 tata nilai yang dimiliki oleh SD Islam Al-Ikhlas menjiwai pembelajaran dan program SD ini yaitu amanah, disiplin, cerdas, visioner, peduli, kreatif, dan kerjasama. Adapun manajemen pendidikan di SD Ikhlas ini yaitu Key Performance Indicator atau alat pengukur mutu dan kualitas suatu pendidikan. Kurikulum di dalamnya yaitu kompetensi akademik, PAI, kejuaraan akademik, dan penerimaan siswa ke SMP. Selanjutnya terkait dengan manajemen tenaga kependidikan MI atau SD. Jogja Green School Sleman Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan inklusi yang menggunakan konsep sekolah alam, di mana tenaga pendidik tersebut memanfaatkan alam sebagai media utama dalam pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan manajemen kesiswaan di MISD SD Green School Jogja. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk keterlangsungan atau keberlangsungan proses secara efektif dan efisien, atau dapat diartikan sebagai proses perencanaan,
penerimaan peserta didik baru, pembinaan dan kelulusan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan manajemen keuangan dan pembiayaan di Jogja Grand School. Penerapan pembiayaan di TK Jogja Grand School ini meliputi biaya operasional yang ditunjukkan untuk penjabarannya, yaitu biaya pendidikan yang terdiri dari dana pembangunan, akademik, fasilitas, biaya pendaftaran, dan dana SPP. Untuk SD Islam Al-Ikhlas Jakarta Selatan sendiri itu mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan dan pembiayaan pendidikan diserahkan ke Yayasan Masjid Al-Ikhlas, seperti sistem pengajian, biaya pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun untuk manajemen sarana dan prasarana di MISD, tepatnya di Jogja Grand School, dengan fasilitas yang tepat dan sumber daya manusia pendidikan yang sabar, tekun, dan kreatif menjadi sebagai fasilitator mereka dalam mengarahkan proses atau pengawalan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu terkait dengan SD Islam Al-Ikhlas. Yang pertama, inventaris tahun usulan Satpen mengajukan inventaris barang tahunan sesuai kebutuhan. Yang kedua, kondisi baik pemeliharaan kelas, halaman, lapangan parkir. Dan ketiga, pengajuan kebutuhan Satpam, pengajuan kebagian umum dan sarana yayasan. Dan selanjutnya ada manajemen hubungan MISD dengan masyarakat. Yang pertama, SD Jogja Grand School, yaitu adanya komit sekolah, adanya kegiatan bersama dan bantuan sosial atau kerja bakti dengan masyarakat sekitar. Untuk SD Islam Al-Ikhlas, yaitu adanya komit sekolah, pembinaan siswa dalam pembinaan guru, pemfasilitasan sekolah untuk kegiatan masyarakat seperti contohnya vaksin, olahraga, maupun kegiatan kurban. Yang keempat yaitu harapan dan impian peserta KKL sebagai calon guru kelas MI atau SD dan manajer sekolah yang profesional dan unggul di masa yang akan mendatang. Salah satunya yaitu setelah melaksanakan kegiatan kuliah KKL daring ini di Jogja Grand School dan SD Ikhlas, maka harapan dan tujuan dari kami yaitu menjadi calon guru serta manajer sekolah yang profesional dan unggul di masa yang akan mendatang. Nah, poin pertama yaitu SD Jogja Grand School dan SD Ikhlas sangat memberikan inspirasi karena sekolah-sekolah tersebut bertekad hadir sebagai bagian dari solusi bangsa yang menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai pemimpin bangsa. Dengan demikian, Jogja Grand School dan SD Islam Al-Ikhlas ini dapat memasok kader untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Lebih dari itu, Jogja Grand School dan SD Islam Al-Ikhlas ini juga akan memberikan sumbangsih kebangsaan, kebangkitan bangsa dengan tetap terjaganya konservasi nilai kebangsaan dan keagamaan. Dengan demikian, adanya kegiatan KKL ini dapat mendukung cita-cita kami sebagai tenaga pendidik di masa yang akan datang untuk lebih baik. Kemudian, terkait dengan kekuatan dan kelebihan kami sehingga kami menerapkan pendidikan yang lebih baik pada sekolah yang kami kelola kelak. Kemudian yang selanjutnya penutup dan kesimpulannya, program KKL atau kuliah kerja lapangan ini adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang mengikutinya agar dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas bagi mahasiswanya. Kegiatan KKL ini juga bertujuan agar para mahasiswa, khususnya PGMI IAIN Pekalongan yang merupakan calon guru di MI atau SD, itu harus mengetahui bagaimana caranya memanage sekolah yang baik dan benar seperti sekolahan Jogja Grand School dan SD Ikhlas ini. Adapun yang diharapkan dapat memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman untuk diterapkan
sebagai acuan nantinya terjun langsung di MI atau SD. Terima kasih, dari saya cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.